"Minggir Pak, jangan menghalangi." Aku segera menarik gas motor hingga membuat suara knalpot 4 silinderku meraung-raung di belakang. Kok Bos Doni marah?" ujar Pak Tony terkejut kaget. "Minggir Pak," aku kembali teriak. Iya Pak, sabar." "Minggir Pak!" Secara spontan aku pun teriak sangat keras. Pun refleks dia menghindar dengan cepat. Ketika aku masukkan gigi pada motorku serta menarik gasnya sekencang mungkin, bahkan nyaris membuat posisi bannya terangkat, mengantarkanku menuju ke rumah dengan amat sangat cepat. "Ya Allah, dengarkan doa hamba ini. Tolonglah hamba. Hamba tak ingin meminta apapun saat ini, selain satu hal. Semoga yang jaga di rumah sekarang Pak Syarif, bukan Andi. Karena jika Pak Andi yang jaga, maka Putri Asifaku akan menerima perlakuan yang sama, seperti perempuan yang telah diusir oleh kedua penjaga klaster depan." Sebuah anak panah mulai disematkan pada busur. "Ya Allah, kumohon tolonglah hamba untuk sekali saja menjadikan Pak Syarif yang menjaga di rumah." Ujung anak panah belakang pada tali busur mulai tertarik ke belakang. Kumohon dengarkan permohonan hamba yang hina ini." Anak panah dilepaskan. "Put, kumohon, tunggu saya. Kumohon." Anak panah pun semakin dekat. Ketika tiba di depan rumah, tanpa pusing dengan beberapa mobil terparkir, kujatuhkan motorku dan berlari dengan segera melewati pintu gerbang. Lega. Alhamdulillah, subhanallah. Ya Allah, terima kasih telah mengabulkan doa hamba. Pak Syarif, terima kasih. Terima kasih karena berdiri di sana. Anak panah amat sangat dekat. "Pak, tadi ada..." Tak kuhiraukan apapun yang ingin dikatakan Pak Syarif, karena kini aku berlari menuju ke rumahku. Dan ketika bersamaan langkah kakiku melewati pintu utama, bersamaan juga anak panah serasa menembus jantung ini. Sakit, amat sangat sakit. Yang pada akhirnya ku sadari doaku terkabulkan. Tapi justru karena terkabulkannya doaku, membuat Putri Asifah harus menyaksikan dengan sepasang bola mata indahnya para perempuan di dalam rumah tengah asik mengadakan pesta kecil-kecilan. Seluruh persendianku melemah. Telaga pada sepasang mata ini mulai terbendung. Jantung dan paru-paruku seakan berhenti bekerja ketika sekali lagi kusadari jika bidadariku tentu telah pergi dengan menghadirkan sebuah pemikiran. Jika aku, Doni Darmawan, adalah pria yang tak tahu malu, yang dipenuhi begitu banyak, sehingga amat sangat suka mengumpulkan wanita lebih dari satu di gubukku ini, sambil menikmati minuman. Maafkan saya, Putri Asifah. Sungguh maafkan saya. Ini nggak mungkin. Doni, jika memang lu laki-laki dan mencintainya, kenapa lu hanya diam saja tanpa bertindak sama sekali? Sebuah monolog dalam diri ini memberikanku keyakinan pada apa yang akan kulakukan sekarang. Detik ini, aku harus dan amat sangat harus mengejarnya. Asifah datang mencariku tentu ada alasannya. Apakah dia telah meninggalkan Pak Alim, lalu memilih untuk bersamaku? Ataukah ada sesuatu hal yang ingin sang bidadari sampaikan kepadaku? Berbagai pertanyaan memenuhi otak ini. Ku tak sanggup menahannya lagi. Ku tak sanggup untuk berdiam diri seperti ini, menerima takdir yang mencoba mengombang-ambingkan perasaanku. Cukup. Ayah, itu suara Alisa teriak. Kak Doni, itu suara Dinda dan beberapa temannya.
Tak kuhiraukan panggilan Dinda dan Alisa yang baru menyadari keberadaanku berdiri di depan pintu masuk utama rumah ini. Bos Don, tadi ibu pun tak kuhiraukan juga ajakan obrolan mengenai kedatangan Asifa ke rumahku dari Pak Sarif. Nanti saja, semua akan kutanyakan ke mereka apa yang sebenarnya terjadi. Karena sekarang yang harus kulakukan adalah mengejarnya, mengejar impianku, mengejar bidadariku, Putri Asifa. Tanpa pikir panjang, aku segera bergegas menuju ke motorku yang kubiarkan jatuh di aspal. Lalu ku berdirikan dan mulai melajukan untuk mengejar bidadariku. Suara knalpot 4 silinderku yang meraung-raung menemaniku dalam kepanikan, kekhawatiran, dan juga kegalauan atas berbagai pertanyaan yang tak hentinya mengganggu di kepala. Tak kuhiraukan ketika akan datang komplainan dari tetangga atas keributan suara knalpot ini yang begitu membahana. Nantinya, yang nanti biarlah nanti dihadapi. Karena sekarang yang harus kuhadapi adalah kenyataan yang begitu memilukan. Kenyataan jika Putri Asifaku akan menggangguku sebagai pria karena sudah. Kalian paham bukan apa yang akan dipikirkan Asifa ketika melihat apa yang tengah terjadi di rumahku? Aku tak ingin mendeskripsinya di sini, bagaimana tampilan perempuan-perempuan di rumahku tadi. Yang jelas, jangankan wanita seperti Asifa, orang lain saja yang melihatnya tentu sudah akan menghadirkan pemikiran yang negatif akan hidup yang kujalani selama ini. Begitu telah terlihat pos penjaga, tempat di mana tadi ku sempat berikan sedikit bentakan pada Pak Tony yang sedang bertugas sore, penyesalan pun hadir mengganggu. Ya, setidaknya aku menyesal atas apa yang kulakukan kepadanya. Tak pantas ia mendapatkannya, karena aku yakin ia tak bersalah dalam hal ini. Mengenai kekesalanku ketika dihadirkan ingatan pada kejadian sore di hari ulang tahunku, jika ia dengan tega mengusir seorang perempuan yang berpenampilan serupa dengan Asifa, menurutku hal wajar ia lakukan demi keamanan para penghuni yang telah mengeluarkan sejumlah uang yang tak sedikit demi fasilitas ini. So, ketika tiba di barrier gate menuju keluar, Pak Tony datang menghampiriku. Meskipun aku panik dan khawatir jika saja aku terlambat menemukan Asifa, tapi aku tetap turun dari motor dan segera menepuk bahunya, seraya berucap, "Maafkan saya, Pak Ton. Tadi saya agak buru-buru." Dia senyum, "It's okay, Bos Don. Ane paham kok, lagian ane yang salah menghalangi jalan Bos Doni. Boleh dibantu dibukakan palangnya, Pak? Mohonku padanya, karena aku juga tak tahu menyimpan di mana kartu aksesnya saking paniknya diriku ini sekarang." Sambil menunggu palang terbuka, aku segera ke motorku dan bersiap-siap untuk menjalankannya. Oh iya, tadi tamunya Bos Doni sudah pulang, ujar Pak Tony dari dalam pos, hanya menunjukkan kepalanya keluar melalui pintu samping.